Oke. Hari ini kita belajar rangkaian sensor pakai relay, Pak. Belum pernah, Pak? Belum. Nah, ini rangkaiannya, Pak. Rangkaian sensor kemarin kan sudah. Kita belajar mulainya gini, Pak. Kemarin kan langsung skema. Ya. Karena Bapak sekarang tahapnya lebih naik, Pak. Belajarnya lebih naik, Pak. Kita baca dulu judulnya dulu, Pak. Apa namanya? Rangkaian sensor cahaya dengan relay. Nah, relay ya, Pak ya. Jadi nanti kita akan belajar buat blok diagramnya dulu, Pak. Ini tujuannya, Bapak tahu alatnya? Apa itu? Mengendalikan lampu tegangan tinggi dengan sensor cahaya. Gitu ya, Pak ya. Jadi misalkan nih, sensor cahaya ini kan tegangannya cuma 12 volt. Betul? Kalau kita pakai relay ini mengontrol tegangan tingginya, Pak, 220. Misalkan lampu ayamnya dengan saya. Nah, kita baca itu. Blok diagramnya, Pak. Pertama, di sini ada sensor, Pak. Nah, sensornya sensor apa? Cahaya. Pertama kali sebelum kita buat skema, Pak, biasanya itu buat diagram dulu. Tujuannya kita biar paham. Kalau kita langsung buat skemanya, biasanya blok diagram mana? Ditanya. Ini untuk mempermudah skema itu dengan blok diagram. Kemudian ini alat elektroniknya, misalnya kontrolernya. Itu diagram sebelum skema itu ya? Sebelum skema. Jadi kan arahnya gini. Nah, sensor saya, controller, habis itu masuk ke relay. Nah, ini saya berikan orang-orang kenapa kok bisa bikin macam-macam itu karena ada blok diagram. Gak ucuk, skema muncul. Enggak. Kayak gitu. Nah, dari relay nanti, baru nanti namanya istilahnya adalah beban besarnya. Nah, terus habis itu baru rangkaian power supply-nya, PSU-nya. Nah, PSU ini masuknya kan cuma di kontrolnya ini. Nah, PSU ini udah pasti nanti juga dari PLN ya, Pak. Betul? Nah, udah. Jadi cara kerjanya PLN, PSU, tegangannya turunkan, ya kan, keluarnya berapa, terserah Bapak, misalnya 12 atau 5. Itu tergantung Bapak mau minatnya apa. Lalu muncul nanti sensor saya, langsung dikontrol, relay, beban besar udah. Nah, biasanya tegangannya, Pak, Bapak tinggal milih nih, baterai 9 volt, Oppo aki, atau langsung PLN. Tegangan relatif tuh, ada 5 volt, 9, 12. Kalau pilih yang ini kita buat pakai tegangan berapa, Pak? Ada relay aja ya. Relay itu ada banyak macamnya, Pak. Ini relay yang paling terkecil untuk saat ini. Ini, Pak. Ini tegangannya 5 volt, Pak. Jadi kalau Bapak kasih 12 volt, goodbye. Relay ini. Relay itu. Coba ya kita cek ya suaranya ya, Pak ya. Ini kita atur dulu tegangannya ke 5 volt adaptornya. Ini kita udah belajar pakai relay, Pak, sekarang, Pak. Ini proyek besar, Pak, untuk bulan ini. Jadi harapan saya Bapak terapkan nanti di rumah. Jadi misalnya nih Bapak bikin lampu depan tuh, wah, Bapak cetak. Susah keluar itu apa? Saya ajarnya pakai relay dulu, bukan komponen SPR, Pak. Nah, ini kalau model yang ini, Pak, ini ada kutub positif dan negatif. Kita coba ya. Nanti Bapak dengarkan suaranya. Ini ada suara kecil, Pak. Dengar? Ya. Ini ya guys, ini suaranya nih.
Ya. Jadi ini adalah negatifnya Pak. Ada simbol titik itu negatif. Kalau Bapak terbalik masanya, nggak rusak kok, tenang aja. Nggak rusak. Terbalik. Tapi nggak ada jalan. Nggak ada suara. Ya, berarti terbalik. Itu tak gitu ya. Jadi ini tegangannya 5 volt. Bapak tahu yang alatnya ambil tiket, karcis. Ngambil tiket. Nah, yang karcis itu karcis. Ya. Bapak masuk parkiran mall. Ya, tombol. Nah, dulu modelnya kan tombol pencet. Keluar kan? Ya. Semenjak Covid muncul yang tanpa di situ. Betul kan? Ya. Itu Pak penggantinya pakai ini. Relenya yang bunyi. Itu saya tahu Pak, permainan itu Pak. Jadi kan tombolnya kan berbeda jalurnya. Pencet tombol, nah, tiket keluar kan. Ya. Nah, bagaimana cara menggantikan tombol itu tadi? Pakai sensor tangan. Jadi tangannya cuma gini tuh tanpa menyentuh, cek, ya bunyi cetik. Nah, cetik ini langsung konekkan dengan tombol tadi. Selesai. Tahu Bapak adanya berapa? 1 kali gitu Pak. 1 alat itu. Bapak kebayang nggak kalau itu lift? Di mall, lift. Ya. Lift kan dulu kan masih tempel-tempel kan. Iya. Sekarang kan udah model sentuh. Lift Semenjak Covid udah pakai iya. ini semua. Tanpa di sentuh cuman yang Pak. Mau atas mau ke bawah lantai berapa? Itu belum juga. Padahal ya model bikin sini Pak. Iya. Model sensor kayak gini. Tapi hubungannya sama apa terus dengan ini aja? Karena kan tombol. Iya. Gantinya tombol relay. Bagaimana caranya aktif? Sensor. Sensor apa namanya? Sensor jarak. Sensor jarak. Apa itu? Wah, nanti belajar Pak. Sensor cahaya. Ada. Kena cahaya kan? Cahaya. Sensor jarak. Jadi pokoknya selama ada benda yang menghalangi dia di depan, jarak berapa, dia aktif. Namanya sensor jarak. Itu dipakai di mobil. Pada saat mundur. Oh iya itu yang mundur. Nah itu udah mulai darurat tuh. Yang mobil-mobil. Nah, Zaman sekarang kan ada itunya ya. Ada sensor jaraknya. Jadi semua mobil-mobil listrik sekarang udah sensor jarak semua. Yang mobil autopilot jalan sendiri, itu udah sensor semua. Main langsung. Ada sensor yang murah. Tapi ilmunya mahal. Nah, kita bikin Pak. Ini sekarang skemanya. Kemarin kita skemanya pakai NPN ya? Iya. Betul. Yang untuk yang ini, yang sensor Cahaya. cahaya. Nah, coba buka dulu Pak. Kayaknya Bapak lebih baik tegangannya 12 volt ya. Iya. Hanya 5 ya. Iya, Karena kalau 5 ini sulit, nggak ada baterai 5 volt. Biasanya dipakai yang kemarin itu pakainya NPN ya. NPN. Gini ya. Jadi waktu ada cahaya, ya. Nyala ya Pak ya. Betul. Kalau nggak ada cahaya dia nyala, betul ya. Oh iya. Iya maksudnya ikut ini ya. Begitu ditutup nyala. Begitu dibuka ada cahaya, mati dia. Betul ya Pak ya. Kalau ada cahaya, nyala. Betul ya Pak ya. Nggak ada cahaya, nyala. Oh, betul Pak. Rangkaiannya sama. Oke, ini kita buat dulu Pak rangkaian kontrolnya.
Sederhana nih Pak nantinya. Cuman plus min 12 Pak. Ini adalah switchnya, ini relaynya ada dua tonnya. Ini tadi kita kasih berapa Pak? 100 kilo ya? Iya. Oh, 100 kilo. Ini adalah N, ini jenis N, bebas apapun. Jadi nggak ada patokannya, bebas Pak. Masih ada Pak komponennya Pak? Iya. Oke, sekarang Bapak coba buat sendiri. Nanti relaynya baru saya ajarin cara masangnya Pak. Nah, gitu dong. Ada Pak pacar kopi? Ada. Sip lah. Kita komponen juga. Bapak ambilkan komponen. Bapak itu masih ada uang di saya untuk beli komponennya kemarin. Komponen saya kasih ini. Ini komponen enggak? Ada ini ya? Ini komponen yang kemarin. Iya, ada semua Pak, betul. Oh. Nah, Bapak cari transaksi pen itu tipenya apa? 9014. Nah, nanti untuk bebannya di switch ini switch rangkaian switchnya Pak ya. Saya pisah Pak ya. Ini adalah rangkaian kroniknya, ini adalah rangkaian switch bebannya Pak. Jadi nanti ada 6 kaki ini. Nah, anggaplah kita ambil salah satu Pak. Ini ada 2 switch, jadi kita ambil satu aja. Jadi ini kan relay Pak, untuk relay. Ini lihatnya itu dari atas gini Pak, bukan gini. Kenapa? Supaya kita bisa tahu kakinya. Di sini ada 1, 2, 3. Kakinya ada 8. Betul. Ini adalah kumparannya ini Pak. Itu adalah ini. Ya Pak ya. Oh, itu. Yang kumparan coil. Ini diodannya sendiri. Jadi, nah setelah itu ini baru beban. Ini adalah terpisah ini Pak. Nah, ini satu saya. Itu beban itu. Ya, ini adalah SW1, ini adalah SW2. Jadi bisa pakai salah satu atau dua-duanya. Misalkan nih, Bapak menyalakan ini bel, lampu bisa. Pilih aja. Yang mana? Gitu ya. Nanti kita akan belajar ini pas kita rangkai dulu. Mohon maaf ini agak sulit dikit, tapi nggak masalah ya. Aman lah, aman. Karena ini kan konsep besarnya. Harapan saya nanti pertemuan ke-8 udah berhasil. Dan Bapak udah pasang itu salah satu di rumah Pak. Terserah Bapak pilih mau lampion, misalnya malam-malam. Kan kalau siang kan gitu Pak lampunya. Apa duduk? Kepingin ini juga apa namanya? Bel aja. Bel. Iya. Nah, bisa. Belnya berarti yang gimana? Maksudnya gimana? Sensornya mau kayak apa? Bel itu. Sentuh, tempel atau selama ini kan stand. Ya. Nah, Bapak kepengen gimana? Makanya sentuh aja. Nah, sentuh ya. Oke. Nggak apa-apa, kita mainin dulu. Nanti sentuh kan Pak. Cepot sensornya, sentuh. Beres Pak. Tenang. Itu semua sensor kita akan pelajari. Mulai dari sensor LDR dulu yang sederhana. Nanti setelah itu baru sensor. Kalau LDR-nya cahaya. Jadi cahaya ini umum Pak. Umum biasanya dipakai untuk lampu biasanya. Lampu, habis itu penerangan besar. Nggak cuma lampu sih sebenarnya. Nggak cuma lampu. Ini kan bebannya kan nanti bisa listrik apapun.
Tapi untuk sementara kita belajar ini dulu ya, karena saya hari ini mau pelajari ini Pak. Relay ini. Fungsinya Pak. Ya, relay ini kan ini ada kaki dua yang agak terpisah nih. Ya, Ini yang tempat tes sepulinnya ya. betul. Warnanya Dia ini ada plus minusnya. nggak ada. Oh nggak ada. Bedanya ini. Nah, ini Bapak lakukan. Gitu. Kalau ada tanda relay bentuknya putih ini, itu adalah negatifnya. Kalau ini kan nggak ada. Nah, Bapak coba. Ini. Oh, sudah. Langsung coba. Tegangan 12 volt. Berarti sembarang ya? Mana? Coba aja. Nggak bunyi ya, karena tegangannya 5. Bapak coba naikin ke 12. Oke? Iya. Oke ya, coba balik lagi Pak. Balik Pak, positif negatifnya. Oke Pak? Iya. Nah, lebih enak mana? Ada yang ini, ada yang ini. Ini yang 12. Ya, ini udah Ini bilang. aja lah. Ini aja ya. Oke, kalau 5 agak repot. Oke, kita ambil yang Kalau itu harus plus minusnya pas. Nah, kalau nggak pas, nggak nguruk. Oke. Ini saya beri contoh dulu. Mau dikasih contoh apa langsung? Bapak kan minta sekal sentuh ya? Gimana? Sentuh ya. Kita main sentuh dulu. Nggak usah sensor LDR deh. Oke, kita rangkai Pak. Ini sensor sentuh ya. Bapak mau sini sentuh ini ambil Pak. Transistornya. Bapak udah sentuh lah, sorry Pak. Iya. Mata saya kok udah mulai kalah ya. Nah ini PNP Pak 12. Ini oh PNP. Nah ini NPN Pak. Ini, oh iya Bapak belum pernah saya jadinya sentuh ya? Belum. Yang cahaya aja. Apa hilang? Yang LDR ini kan? Ya. Ini kan cahaya ya. Baru LDR ya berarti ya. Iya. Oke ini kita pasangnya Pak ya, urut di sini. Terus kalau gitu kita pakai LED dulu aja. Untuk yang sentuh nih Pak. Iya. Untuk yang sentuh itu ada tekniknya tersendiri Pak. Ini kita masukkan ini ke positif. Positif pakai R 3K3 ya. Kita jalur aman aja. Nah, 3K3. Positif di atas ya. Ini Pak. Oh, kabel campur satu dulu Pak. Ini positif, warna merah. Hitamnya ada. Kalau hitam nggak ada ya ada biru lah. Nah, biru negatif. Oke, ya. Patokannya selalu batas seperti ini ya Pak ya. Iya. Kalau pakai protector. Kemudian positif sudah masuk. Ini. Sekarang kita masukkan positif. Ini negatifnya E, B, C, E. E-nya ke negatif. E negatif. Ini. Nah, ini basisnya sekarang. Nah, basis itu kalau Bapak buat sentuh, lain Pak ceritanya. Itu cuma gini doang. Yang saya ada ya positif, itu ini negatif. Matikan Pak. Kalau kita sentuh Pak. Ini disentuh. Sentuh Pak. Itu lebih gampang kalau sentuh Pak. Nggak pakai alat-alat yang lain ya? Tapi itu ada sensornya. Sensor cuma megang kawatnya selesai. Sama udah sentuh. Iya. Jadi kan. Bisa sentuh loh. Nah, komponennya sederhana loh ya, cuma transistor berarti ini copot Pak. Hilangkan seperti SCAD dan LDR. Selesai. Bapak pegang basisnya aja. Selesai. Terus kalau ini apa namanya? Dia bisa apa ininya bisa bunyi itu gimana dia? Pakai relay. Kita kuatkan Kak permainannya.
Oke, contoh ya, ini relay kita pasang. Ini kan tenaganya, saya nggak punya usernya. Saya nggak punya user. Nggak apa-apa, PR buat saya harus beli user Pak. Yang Bapak bilang bisa bunyi kan, pit, gitu kan Pak ya. Aduh, saya nggak punya Pak user. Nanti saya beli dulu Pak. Ini tegangan arusnya kecil Pak. Kecil. Jadi kalau untuk menyalakan relay, ini relay ya, saya pasang. Nah, masang relay seperti ini Pak. Nah, lihat Bapak perhatikan. Ini dia ada langkah 2, ini langkahnya 1 dan 1. Ya Pak ya, 2, 1, 1. Ya Pak ya. Berarti Bapak kalau 2 begini, artinya ini apa? Spoolnya. Ya, masangnya dari sini ya Pak tangan. Bukan sini, salah. Bukan juga begini, salah. Ini konsep Pak, kalau Bapak ini. Gitu. Nah inilah konsep Pak. Ya kan? Jadi berarti yang bagus. perbatasan gitu ya. Ya, perbatasan antara Intinya dia nggak nyambung. intinya nggak nyambung. Udah selesai. Sekarang Bapak campur. Ini positif. Ini bebas Pak, ini bebas. Karena kan ini kan tidak ada Positif negatifnya. Ya, betul. Nah, kita lihat tuh jalurnya. Ini ke kolektor kan? Oke, kita arahkan dia ke kolektor Pak. Nah, kolektor. Ini ya, ini kolektor ke sini. Betul Pak? Ya, betul ya. Lalu yang ini adalah positif. Kita lihat apakah dia mampu menyalakan relay. Belum mampu. Kenapa? Karena arusnya nggak mampu. Kita gedein dulu. Tambahkan komponen lagi Pak. Transistor lagi. Namanya transistor NPN Pak. Ini namanya transistor penguatan double. Ini PNP. Nah ini ada. Kita cepat dulu ya Pak ya. Ini yang sentuh ya Pak, khusus sentuh Pak. Iya, khusus sentuh. Khusus sentuh. Karena kalau sentuh dia kekuatannya kurang. Nah ini kita tambahkan dulu. Nah ini ya Pak ya. Terus kita naikin Pak levelnya. Nah, ini kan NPN. Iya. NPN dia masuk. Oh sorry, dia butuhnya PNP Pak. Butuhnya PNP. Gimana? PNP. Nanti saya kasih tahu kenapa begitu. Karena ini ada cara kerjanya. Jadi gini, waktu saat dia on ke bawah, transistor PNP harus jalan karena dia connect dengan menarik kan? Bingung ya Pak ya? Bingung sementara ya? Oh lah pokok Pak. Ini C. Jadi ini C-nya ke negatif. Lalu ini ke E-nya kan masuk Pak ya? Nah, ini ke berapa? E-nya masuk ya betul. Itu NPN Pak. PNP. Ini basisnya. Kita coba dulu ini Pak. Mampu nggak dia untuk digerakkan oleh transistor ini? Mampu kan? Iya. Tapi nggak stabil Pak. Ya. Oh yang ngeder ya. Pertanyaannya kenapa? Menarik kan? Nah, elektronik itu gini Pak belajarnya. Tadi kan nggak fungsi. Iya. Sekarang bisa nyala kan sekarang? Jangan, tadi nggak ngangkat. Nah, ini kalau bayangin Bapak pencet bar. Ini gimana Pak? Apalagi Bapak bikin lampu. Kayak lampu mati. Caranya ada tambahan kita, namanya komponen dioda. Apalagi itu Pak, aduh Pak, Anda sumet Pak. Jangan sumet sampai ambil. Bapak belum dioda bisa aja.
Menarik Pak? Iya. Sudah mulai menarik sekarang? Maaf. Nah ini karena belum dikasih dioda Pak. Betul? Iya. Kan belum dikasih ini. Nah, ini kita kasih dulu Pak. Ini pemasangan yang sampai terbalik Pak. Jadi positifnya itu berada di atas yang ada garisnya ini. Ini fungsinya, itu ada fungsinya Pak. Jadi untuk meratakan arusnya Pak, biar timbal baliknya itu tidak ada. Nah ini agak sulit ini berarti positifnya di sini. Oh, gitu. Bisa kasih Pak ya. Nah, lalu saya ambil. Ini ke sini kan. Nah, sesuai gambar ini Pak. Masih tak beres ya. Tambahkan lagi dioda. Ini untuk di input Pak. Gimana? Di input. Jadi yang diterima itu nanti sini tangan kita ini sinyalnya AC Pak. Bukan DC. Tangan kita ya Pak ya. Iya. Itu makanya kalau Bapak lihat di jantung, di grafik kan naik. Iya. Nah, itu sinyalnya apa Pak? AC. Kalau DC kan tetap mati Pak. Nafas, tarik nafas tapi nggak dibuang, mati Pak. Ini kita kasih cabut dulu aja. Ini beda di sini. Jadi basisnya itu kita kasih dulu dengan maksud supaya nilainya itu jadi positif yang diterima di transistor itu. Disearahkan. Padahal itu dari sini. Tuh masih ya. Wah, nggak mampu nih. Kuat. Harusnya dia sudah punya stick. Gitu kan, waktu dipegang. Tapi ini nggak bisa. Nggak support. Langsung kayak gini dia nggak support. Nah, ini dipegang ini aja. Langsung maju. Coba kita modif lagi Pak sampai berhasil Pak. Bagaimana caranya biar bisa kembali normal? Taunya nggak kuat dari mana? Bukan takut Pak. Ini kan masih bunyi tik. Harusnya itu apa? Waktu kita pegang, dia bunyi tik, ya selesai. Nggak boleh getar Pak. Ini namanya getar Pak. Nah, itu nggak boleh Pak. Coba ya, ini contoh. Contoh kalau Bapak basisnya kita kasih positif. Ini kan basis Pak. Nah, kayak gitu Pak normal. Ya kan? Kalau kita copot Pak. Itu normalnya Pak. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya biar bisa normal? Bisa seperti itu tadi. Nah ini namanya kita eksperimen Pak. Ini namanya Bapak belajar nanti eksperimen. Ini saya ajari cara-cara eksperimen Pak. Nah, kita arahkan dia ke negatif Pak. Berhasil kan? Oh, sebelum ketinggian ya. Ketinggian ini Pak. Masuk ketinggian. Oke, sekarang kalau udah bisa Pak? Mau hampir Pak. Coba kita kasih elko Pak. Nah, menarik kan? Ini eksperimen bener loh Pak ini Pak. Wah, saya jadi ngajarin Bapak eksperimen tenang ini. Ini oke, ini karena masih belum bisa Pak. Kita tambahkan lagi kapasitor di sini. Oh, nggak mampu dia nyala terus. Iya Pak. Kan nggak boleh Pak nyala terus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara? Nah, coba kita kasih kapasitor sebagai problem. Masih belum bisa. Sulit ini Pak. Dan nantilah saya ajarin yang khusus untuk deh. Ini belakangan ini Pak. Ini kalau hanya 2 transistor ini kayaknya nggak mampu dia. Karena masih bunyi apa getaran dulu. Masih ada getaran. Harusnya nggak boleh Pak.
harusnya dia tidak boleh ada getaran sama sekali. Ini aja dulu. Ini PR ini. Ini saya eksperimen dulu. Kalau untuk lampu beres ya, Iya ya. bisa kan dia. Iya. Tapi untuk relingnya nggak mau. Kan lucu kalau bapak pegang. Nggak jelas. Dah nanti dulu ya. Iya ya. Karena pada dasarnya sentuh dulu. Tapi rangkaian sentuh ilmu dasarnya cuma basisnya di sentuh. Kita berhasil ini ya. Ada tekniknya tersendiri. Nanti saya coba dulu. Wah bapak jadi belajar eksperimen. Oke, ini kita kembali lagi ke materi dulu ini dulu ya pak ya. Iya. Ini kita matikan tanpa transistor PNP pak. Hanya pakai apa? Satu transistor saja. Ini untuk lampu indikator LED-nya nyala atau tidaknya. Ini motornya. 100 kilo kita taruh di mana pak? Masih ya. Iya. Nyala ya pak ya. Nah sekarang LDR-nya pak. Nah, ini kan LDR-nya. Terus ini gini ya pak sekarang. Ini langsung ke pak. Matikan pak. Oke, kita tutup nyala ya. Sekarang kita buka. Oke. Oke. Nyala. Tapi nggak stabil pak. Coba pak. Nah, kayak oh ya, kayak itu fungsinya dioda membalikkan arus pak, supaya nanti ini tetap positif apa ya. Oh, pantesan pak. Ini bener sih, ini tengahnya sini ya. Bener. Nah, lebih halus kan? Berhasil. Komponen murah tidak sampai 5.000. Yang real ini yang mahal 7.000. Kalau yang ininya tidak sampai 5.000. Ini untuk sensor lampu otomatis. Betul. Contoh, ini sekarang bebannya. Bebannya kita buat terpisah ya, tampak lewat sini kan. Nah, sekarang pakai bebannya bapak. Saya pakai lampu ini misalnya. Ini contoh untuk membuat beban ya pak ya. Yeah. Bebannya masih tegangan 12 volt. Karena saya nggak punya molokan di sini. Nah, ini adalah bagian yang ini pak sekarang. SB1 dan SB2 bebas. Ini kita perbanyak lampunya. Oh, berarti dia beban ya? Ya, ini jadi beban ya pak. Nanti ini bapak catat sendiri lah, mau catatan seperti apa bebas. Nah, sekarang adalah bapak hanya mencari teka-teki ini. Ini switchnya netralnya di mana posisinya. Kita lihat dulu ya. Mau yang mana pak? Switch berapa? Switch 1 dulu ya. Ambil yang paling gampang, switch 1 bagian sini ya. Ini kan ketaknya di sini pak. Di rangkaian 2. Ingat pak? Ini 2, 1, rangkaian 1, rangkaian 1. Kita kasih 3 kabel supaya untuk mempermudah bapak. Ya. 1, 2, kemudian ada 3 ya? Ada 3, kan ada 3 apa namanya? Polis yang bagian 1. Nah, itu maksudnya beban sendiri-sendiri gitu? Iya. Bebas pak. Ini nggak ada hubungannya dengan yang di sini. Jadi kalau bebannya kasih tegangan 220 volt, nggak apa-apa. Bisa aman. Inilah fungsinya relay pak. Relay. Kan belum pernah toh belajar ini? Iya belum. Baru ini toh. Kalau pernah saya tanya dulu kapan. belum pak, belum pernah. Bahkan untuk saya ngajarin anak SMK pun waktu itu tidak pernah.
Ini SW1, SW2 ini maksudnya bukan plus minus gitu, bukan? Ini saklar 1, saklar 2. Jadi hanya dikasih fasilitas 2 saklar. Bebas. Misalnya Bapak yang pakai saklar 1 untuk apa? Misalnya sanyo. Bisa. Saklar keduanya untuk lampunya bisa. Atau SW1 ini tegangan 220, yang ini tegangannya 12 volt. Bisa. Bebas Pak. Jadi nggak ada keterbatasan begitu. Punya air resistor enggak? Punya air resistor kecil Pak? Nggak punya ya? Nah, ini berapa Pak? Ini kemarin 3,3 yang paling kecil. Oh, 3,3 yang paling kecil. Nanti saya sambil karena lampu LED ini sekali Bapak belajar lampu LED ini tumpuk banyak Pak. Nah, itu benar toh? Benar kan? Kita pakai resistor ini hal baru ya Pak? Iya. Ya Pak ya, betul ya Pak ya? Iya, betul. Kalau kecepatan bilang nggak Pak? Iya. Nah, kalau setahu saya itu relay seperti di yang AC itu ya. Betul, betul. Nah, itu kan dia dapat suplainya kan 12 volt. Suplainya yang ini apa namanya? Spool. Nah, spool ya. Yang spool itu dia dapat 12 volt, habis itu dia menghubungkan ini yang 220 volt. Betul, Kan ini gitu juga ya? sama, betul Pak, betul. Jadi fungsinya untuk itu Pak. Tapi cuma kakinya cuma satu aja yang nyambungkan 12 volt itu aja. Betul. Nah, tadi ini kan duanya ini 1, 2. Wah, bingung kan? 4, 5. Itu namanya relay besar, Pak. Relay yang ukurannya lebih besar. Kalau ukurannya besar, memang kakinya lebih sedikit. Ada juga yang kakinya banyak. Ini berapa Pak? Iya. Ada yang mengatur 4 switch. 4 switch. Jadi kalau ini kakinya 3, berarti 3 kali 4 berapa? 12 plus 2 koil Pak. Total 14 kaki. Ada. Itu sering saya pakai waktu itu buat motor Pak. Motor. Itu buat motor saya dulu. Saya pakai. Dulu kan saya suka eksperimen. Karena punya motor saya kurang puas, lampunya kurang terang lah, ini itulah. Akhirnya saya coba. Jadi ini negatif ya. Nah ini negatifnya. Oh sorry. Nah ini kan sudah punya 3 kaki Pak. Betul ya. Kita kan tidak tahu nih. Nah ini ya. Kita tidak tahu kaki ini yang mana. Ambil pusatnya tengah dulu Pak. Negatif. Ngambil yang ini paling depan, berarti paling depan. Paling depan dulu ya. Paling depan itu kita taruh dia negatif. Mengapa kok negatif? Jawabannya adalah lampu ini kan kurang negatif. Oh ini kena apa? Sebentar ya, karena berjawaban. Nah saya campur ini positifnya. Nah ini kan belum bisa menyala. Contoh negatifnya ini saya pakai ke sini kan nyala. Redup. Ya ini positifnya udah dapat dari ini ya? Iya, positifnya dari redup ya. Mana? Walah, kurang terang. Oke Pak ya, ini kan negatif ya, coba Pak negatifnya. Nah, kita akan kendalikan dengan pakai sensor kan gitu. Ini kita cabut negatifnya. Ini negatifnya sentral ke negatif. Bisa tinggal berapa?
tinggal 2. Sekarang Bapak tinggal coba ini ke sana. Nyala Pak? Enggak. Mati ya. Mati ya Pak ya. Hmm. Kita pindah dulu. Sekarang ke orange Pak. Mati Pak? Oke. Mati ya. Oke, sekarang kita cabut kalau bahasanya. Berarti bukan tengahnya. Di balik saklar itu kan ada ini Pak. Ini kan ada sentralnya. Tengah, atas atau bawah. Nah maksud saya. Atas atau bawah. Kita coba lagi. Aneh ya. Coba ya. Ya, jangan coba itu Pak. Oh. Oke guys, langsung guys. Nah, harus stop semua. Itu. Bingung Pak? Saya yang ada itu. Bingung dia. Coba perhatikan dulu cadangnya. Jadi lampu merah ini positifnya terhubung dengan ini ya, satu jalur yang sama.
Coba Bapak tutup. Nah, Ini rangkaian apa nih? Sensor sensor cahaya. cahaya untuk menghidupkan lampu. Lampu bisa berserat apa? Contoh yang sensor begini yang terhalang, alun-alun. Bisa. Tapi kan butuh penerangan tinggi. Jadi lampu sorot ini, lampu kuning lah. Kuning ya sensor cahayanya. Jadi kalau orang lewat kan tergelap kok ya. Iya. Ini baru dasarnya dulu Pak. Kita baca dasarnya sederhana. Nah yang saya ingin tuju adalah Bapak di sini. Nah ini saya gambarkan dulu. Iya, saya masih bingung ini. Yang ini kan. Iya. Nah, saya yakin pasti Bapak belum. Ini Pak. Ini kan saya ambil dari SW. Ini saya pecah. Iya. Ya Pak ya. Jadi ini adalah pusat Pak. Kita anggap aja ini pusat. Pemuda Bapak aja ya. Kalau ini istilahnya kan dia koil ini mengonekkan, menggerakkan switchnya. Kita Bapak sebutannya apa? Bapak punya apa? Slangnya kita spool gitu ya. Iya, spool. Ya, ada spool untuk pemuda Bapak. Biasanya atau koil. Spool. Terus yang ini ada namanya itu open close biasanya, tapi saya Bapak jadi bingung. Untuk pemuda Bapak ini ada pusat. Ini pusatnya di sini Pak. Yang nomor ini mendekati pusat di sini. Nah ini baru kita lihat ya Pak ya. Orange kan konek kemana Pak orange kan? Betul ya ini orange. Orange kan negatif. Berarti ini kita konekkan dengan sinyal negatif. Ini nggak harus Pak ya. Ingat Pak, ini tidak harus. Kebetulan bebannya adalah lampu ini. Nah, terus kita kasih ini lampu, kita gambarnya dulu ya. Bebannya dulu ya Pak, kita gambarnya dulu ya. Resistor, kita cabang, 1, 2, ada berapa Pak? 3, 4. Lampu LED. Kebetulan ini connect semua, ini baru terpisah. Ini warna putih. Ini skema ini ya Pak ya. Yang ini adalah merah. Nah ini adalah, ini belum saya kasih tanda simbol. Nah, negatifnya ini adalah negatifnya. Betul Pak? Ini adalah positif 12. 12 voltnya. Nah negatifnya berarti ada berapa Pak? 2. Ada 2. Betul. Pertanyaannya adalah, nah ini baru kalau kondisi tidak ada cahaya, ini cahayanya ada ya, berarti cahayanya ada, maka menyalakan warna merah. Betul. Nah, kabel warna merah itu yang mana Pak? Lampu warna merah. Nah, berarti yang tengah. Ya Pak ya, berarti dia connect dengan yang tengah. Berarti yang tengah. Berarti kita anggap aja ini M, ini P baca Pak. Ya Pak ya. Ini berarti connect dengan M, ini dengan P. Ini. Tidak apa-apa. Kalau Bapak nanti praktek di rumah, nanti Bapak akan menemukan. Terus saat ini masih bingung. Nanti waktu saat relaynya aktif, ini kan kondisi relay apa Pak? Kalau warna merah berarti belum aktif. Relay off. Betul ya. Kalau yang putih berarti relay on. Nah itu mudah-mudahan Pak. Nah kita lihat jalur ini. Coklat. Ingat coklat Pak? Coklat berarti connect dengan yang putih kan? Nah, oke kita lihat Pak. Pada saat dia merah tidak ada cahaya. Ada cahaya. Relaynya off. Berarti dia connect yang mana Pak? Yang tengah. Berarti ini. Ini kondisi normal namanya.
kondisi normal kondisi belum normal belum ada tegangan belum ada tegangan. belum ada tegangan, artinya relaynya mati. Gitu dulu Pak. Berarti ini connect sama ini. Betul. M connect sama pusat ini. Ya. Kondisi normal ya. Kondisi normal. Sekarang begitu ditutup Pak, saya hilang. Nah. Nah, ya. bunyi kan suaranya Pak? Ya. Tik. Betul? Ya. Nah, waktu kita tutup. Nah, connect-nya dengan yang mana? Pusat connect dengan P. Nah, itu Pak. Jadi dia pindah posisi. Nah, pada saat relay on, lampu putih. Belum nangkep apa-apa. Nanti ini Bapak bawa semua. Bapak pelajari lagi. Ya. Ini belum saya kasih beban loh. Iya. Saya ini baru ngasih bebannya adalah beban dulu ini itu adalah lampu LED. Saya belum kasih Bapak beban kayak kipas angin. Loh. Iya. Ya kan belum Pak? Mendingan kalau LDR itu memang tujuannya adalah untuk lampu otomatis. Biasanya dikoneksikan dengan lampu jalan raya. Lampu jalan raya kalau mendingan siapa Pak yang mau nyalain satu-satu Pak? Gila apa orang nyalain satu-satu. Itu ada sensornya Pak di atasnya nanti. Ada yang tanyakan dulu Pak? Nitro mau panas ya? Panas Pak. Oh panas ya? Karena ini bebannya kan saya kasih resistor itu kan sebenarnya harusnya 1 kilo. Saya asal nemu aja, saya kasih nomor 50, jadi ini panas. Ini ada diode juga ya? Diode dari ini ya Pak. Oh itu? Ya, ini adalah diodenya. Diode itu dari plus ke... Nah, ini katoda, anoda. Jadi katodanya ini connect dengan positif. Oh, malah ke positif ya? Iya. Karena dia fungsinya adalah membalikan fase. Membalikan fase itu mengamankan spool ini supaya tidak terjadi arus balik. Kalau ini nggak kasih dioda, kalau spoolnya dinamo Pak, ada faktor resistor. Inilah rahasianya Pak. Jadi waktu arus itu misalnya contoh nih positif ya, kan masuk Pak. Masuk kan ya. Ya. Dia balik lagi sini. Nah, dinyatakan terus ini putar. Begini sirkulasi gini terus Pak. Oh, sirkulasi terus ya. Ini terus putar. Jalan terus kayak gini. Nah, saya gini negatif kan. Begitu dia kena negatif kan 0. Iya. 0 langsung. 0. Tapi kenapa? Waktu 0 ya 0. Gak masalah. Jadi dia langsung gini, ini ngapain? Ya 0. Gak ada. Kalau diodanya Bapak terbalik, yang terjadi apa? Relaynya nggak fungsi, transistornya kebakar. Kan langsung satu arah Pak. Iya. Modal. Ini ada pengaman. Jadi dia muter gitu ya. Muter terus salurannya. Jadi begitu dia dilepas, nah waktu dia lepas, dia langsung muterkan, muter lagi, ngabisin energi yang ada di sini. Muter terus. Kalau ini diode nggak ada Pak, yang terjadi transistornya ini kayak ini gitu kayak. Ini jadi listrik induksi. Namanya apa ya? Kalau Bapak pernah penggaris mika lah, kalau terus digosok kan kayak ini kan. Nah itu kayak gini Pak. Induktor bahaya Pak. Induktor. Ini namanya komponen induktor. Induktor itu ada 2. Iya. Dinamo. Oh ada banyak. Dinamo, lampu bolang yang kawan-kawan Bapak itu kan induktor. Tapi kita namanya lampu karena ini dia mengeluarkan cahaya. Lampu pijar ya. Makanya ini gambaran ini. Iya. Kalau ini induktor yang ada kawat, ini kawat, sorry besi, Bapak putar-putar kasih kawat atau kabel kayak gini. Tutup dulu. Ini namanya jadi induktor. Apa yang terjadi? Kalau ini sinyal AC, ya udah ini jadi biasa. Tapi kalau Bapak kasih tegangan DC, magnet.
luar biasa Pak. Iya. Besi yang tengah jadi magnet. Nah, salah satu alat kondektor logam seperti ini. Terus yang magnet tinggi, alat-alat berat yang angkat apa namanya truk, kontainer itu Pak, kontainer. Itu kan magnet. Jadi itu besi besar, terus dikasih kemparan, dikasih energi DC, tegangan DC, terus jadi magnet Pak. Enggak AC Pak. Kalau AC enggak. Kalau AC jadi gelombang elektromagnetik. Nah, salah satunya Pak, handphone Bapak, terima telepon. Ini termasuk ini kan wireless. Ini namanya ada gelombang elektromagnetik. Nah, itu adalah rangkaian induktor. Hebat rangkaian induktor. Dengan induktor juga bisa gerakin apa? Pasangin. Induktor. Semuanya induktor. Jadi kawat ada besinya dikemarin. Nah, tingkat pilihan mau jadi magnet atau magnet enggak. Nah, kipas angin kan berputar Pak. Iya. Magnet enggak. Kan menarik. Iya. Elas Mas. Tarik enggak. Jadi ini kumparan itu banyak Pak, kumparan ada banyak, maka sini narik, ini narik ini atas dan bawah ini. Yang atas narik, yang bawah lepas ini. Tapi sebaliknya, yang bawah narik, waktu dia berputar begini, nah ini narik, berputar terus menerus. Nah, itu sinyal AC ya Pak ya, harus AC loh, kan DC loh Pak, elemen loh ya. Kalau DC apa yang terjadi kalau Bapak kasih induktor nanti Bapak eksperimen, gampang kalau mau eksperimen. Bapak pakai apa ya, kawat timah sebenarnya, atau pakai kabel-kabel kayak gini bisa. Kabelnya agak panjang, 10 meteran. Bapak kumpari dengan apa itu Pak? Besi kayak gini Pak. Besi logam ya. Bapak kumpari ya. Nanti kasih tegangan, ini ada top ya. Kasih tegangan 12 volt. Nanti lah itu besi jadi magnet. Belum pernah ya? Nanti saya kasih bocor nanti Bapak coba. Mau direkam dulu boleh Pak? Rangkaiannya kayak apa? Kalau tutup, coba ya, beres Pak ya. Hanya pindah apa Pak posisinya relay ini? Hanya pindah posisi M ke P atau terserah, pusat ke M atau pusat ke P. Itu aja. Tapi dikendalikan oleh apa Pak? Rangkaian kontrol. Nah, kita baca teknologi ini PSU, PLN, PSU, betul? Coba ya. PSU ya. PLN dulu masuk ya. PSU adaptor. Kontrol yang ini ya. Nah, ini kontrolnya. Nah, ini ya Pak ya, rangkaiannya di sini. Sensornya mana? Ini sensornya. Betul? Kemudian relaynya di mana Pak? Relaynya di sini. Nah, bebannya di mana? Ini bebannya. Beban besar. Sedikit dulu Pak. Ini soalnya PR loh Pak. Ini PR Bapak harus jadi, pokoknya Bapak serikop. Gitu Pak. Bapak serikop, ini saya copotin semua. Bapak jadi. Mas jadi Mas. Itu baru dengar kata Mas jadi Mas itu soalnya. Tapi kalau Mas angel Mas itu angel itu. Sebelum Bapak kesulitan nih, yang mana yang mau dipertanyakan Pak? Yang bagian mana? Ini baru satu transistor Pak. Iya. Belum yang dua kayak tadi satu sentuh. Kalau satu sentuh ada spiral budaya gampang. Terus saya tinggal cari yang menghilangkan getaran. Dulu sempat pernah, cuma saya lupa aja. Yang mana Pak? Bapak mau tanya Pak? Pusing ya Pak? Iya. Itu aneh kok umumnya ya. Tapi sederhana kan Pak? Sebenarnya sederhana sebenarnya. Cuman yang bikin pusing hari ini ya Pak ya? Nanti kalau sambil
mungkin pas praktek itu baru Nah, tahu. nanti Bapak eksperimen lagi. Kan ini kan baru lampu LED kan. Bapak ganti kan. Bisa. PLN. Jadi kabel ini Bapak korbankan. Ya Pak. Itu guntingan. Betul. Kasih kabel untuk listrik. Nah, contoh nih. Dioda 0 volt. Apa? Mau gambar mana Pak? Biar gampang Pak, di sini aja ya. Saya kasih batasan ada ini untuk keterangan sini. Ya, mau PLN ya. Ini kan kabel. Betul Pak ya. Ada 2 kan Pak? Nah, ini kan lampu kan begini. Betul? Nah, ini satu masuk ke P, ini P di sini bisa, ini ke pusat. Itu ke M. Oh, ini ke pusat. Terserah Bapak, mau kembali juga boleh, bolak-balik boleh. Bebas. Ini kan 220 volt nih. Ini 220 Pak. 220. PAC ya. Ini kan lampu. Udah. Bapak hanya mengorbankan 2 kabel ini. Tapi ini ke P-nya relay. P-nya relay, betul. P-nya relay ya Pak ya. Ya. Habis itu ini ke pusatnya itu relay. Nah, tapi penggeraknya ini tetap 12 volt. Ya. Dia langsung ikut sini ya. Ikut ini aja, ini aja. Arus ini dia Ini Pak. berarti gini, apa putarannya arus dioda 0 volt cuma ini aja? Betul. Benar. Nggak masuk ke sini. Ya. Enggak. Ini bisa Pak. Ini kalau Bapak kan naik Jawa 20 Pak, langsung jeglek Pak. Sayangnya loh Pak, dan coba-coba loh Pak. Ini pakai adaptor. Bapak pakai adaptor. Dan ini pakai langsung yang 3 switch. SW1 ini Bapak gunakan dengan 220 volt. Nanti Bapak coba. Nah, saya nggak mau coba dulu di sini. Bapak coba dulu di rumah dulu lah. Paling nanti bisa Bapak kan terbangkan. Nggak bercanda. Aman tenang. Saya udah coba. Tapi berhubung alat saya itu ini nggak ada. Ini udah nggak ada. Nanti saya buat dulu. Nanti caranya untuk mempermudah Bapak kan masangnya di sini. Iya. Ingat Pak, Bapak harus jadikan ini dulu PR-nya. Bukan PR. Bapak project di rumah. Ini harus jadi ya Pak. Pokoknya sesuai dengan kalau ditutup putih, kalau dibuka merah Pak. Itu harus wajib. Jadi itu dulu ya Pak ya. Iya. Nanti setelah itu Bapak cabut. Atau gini, untuk mempermudah Bapak, ini kan ada SW2, betul? Ya. Betul ya? SW2 kan taruhnya di atas ini Pak. Iya. Ya. Nanti ini connect dengan sama seperti ini, kita anggap sama aja. Ini pusat. Nah, pusat di sini kita kasih kode apa Pak? Misalnya ini pusat lampu, pusat L ya Pak ya, ini pusat L. Kemudian yang P-nya ini kan sama di sini letakkan ini kosong berarti ini tidak dipakai. Tidak apa Pak? Nggak dipakai. Nggak dipakai. Berarti nanti pakai yang bawah ini. Ini mode P. P kita kasih kode juga PL misalnya. PL. Nah, jadi waktu ditutup lampu putih menyala plus lampu PLN menyala. Gitu. Nah, ini kita lihat. Ini kertas ini Bapak bawa ya. Gak apa-apa kan Pak, ada sulit kan? Saya yakin bahwa bisa. Nanti untuk mempermudah Bapak masang kabel PLN, Bapak terbangkan ya. Oh ya, di ane. Di gunting ya Pak ya. Di gunting 2, lalu dipindah Pak. Jangan lupa isolasi Pak. Kalau nggak apa-apa lagi. Aduh, kelas kemana-mana bahaya Pak. Nah itu Bapak bawa buat eksperimen. Terserah Bapak mau eksperimen di mana. Ini Bapak bawa semua. Iya.
Ada yang tanyakan Bapak? Boleh. Gampang lah. Saya Kalau bisa. sambil mikir. Boleh Bapak. Coba di sini mana yang bagian sulit. Kalau tak ada, Bapak bawa pulang, kita pakai semua boleh terserah Bapak. Kalau ada yang ditanyakan Bapak bilang kan? Bisa saya tanya nanti kalau sudah itu. Sudah cerita. Nah, cepat langsung. Betul. Masih Bapak yang bertanya. Mas, di mana? Panas sih. Panas Pak, bedanya Pak. Iya. Ini kabelnya apa tadi? Resistor. Kurang besar itu ya? Nilainya kurang besar. Maka saya kasih aja. Tadi nilainya adalah 680. Harusnya 1 kilo Pak. Cuma saya tadi males nyari 1 kilo kebanyakan Pak. Wes nemunya aja lah. Saya tadi dari 1 kilo nggak ketemu. Tapi mulai asik Pak ya. Semakin lama nanti sensor saya Pak. Sensor apa? Suara. Jadi kita ngomong gini. Ada itu ya? Mic itu. Hah? Mic. Mikrofon itu adalah sensor suara. Iya. Terus dikuatin sinyalnya muncul di speaker. Halo, cek. Sensor itu ada sensor manusia ada, jadi kalau hewan dia nggak kebaca. Tapi kalau manusia kebaca. Kalau hewan itu memiliki ada aura panasnya kebaca. Iya. Kalau manusia itu sensor manusia Namanya human. dari apa tuh? Aura panasnya Aura manusia. Kebaca ke orangnya. Kalau yang sensor jarak itu nama komponen ultrasonik. Jadi dia memancarkan gelombang terus dipantulkan, ada penerimanya. Jadi sensor itu berdua begini, lurus begini. Nanti dia lurus begini Pak, gelombang tinggi, mantul. Nah daya pantul itu kan kalau ada yang mantulin, berarti ada yang menghalangi. Kalau dia nggak ada yang mantulin, berarti kan nggak ada yang menghalangi. Nah itu namanya sensor jarak. Sensor jarak. Sensor api ada. Sensor air. Ada juga. Ya. Gampang. Maksudnya itu gimana? Kalau ada air, air itu kan mengandung bisa menghasilkan listrik kan. Itu biasanya khusus buat tandem. Tandemnya otomatis. Iya. Selama ini kalau tandem otomatis kan pakai pompa tuh. Pakai yang pelampung dia. Pelampung ya. Pelampung ini mati dia mati. Atau kalau tandem itu pakai apa tuh? Kalau nggak ada yang dibuka, kerannya sudah tutup, dia mati. Pertanyaannya Pak, model keran seperti itu kan nggak mau rusak? Wah, nggak sampai setahun nggak tahu. Rusak kan? Iya, pasti kan kebocoran. Nah caranya apa? Dia pakai kawat Pak. Kawat namanya stainless steel, yang anti air. Jadi kawatnya berjejer dari 5 part. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan habis posisi di bawah, nggak sampai ke bawah dasar ya, biasanya taruh tengah-tengah. Itu pompa nyala. Sampai dia menumpu sampai bar yang kelima, batas baru dia mati. Nah, itu namanya namanya sensor air. Biasanya buat tandon, macam-macam. Itu biasanya di pabrik-pabrik atau enggak hotel. Hotel itu nggak mungkin ya, dia pakai main pelampung. Karena itu nggak akan tahan lama. Iya. Pasti rusak. Ya saya pernah pakai yang pelampung itu akhirnya rusak. Mendingan pakai elektronik selama. Tapi ingat, waktu kena air jangan sampai yang mudah berkarat ke sini. Itu fatal.
Iya. Kalau berkarat ya seumurnya usia ya korosi udah nggak apa-apa. Makanya dia pakai yang berkarat ini bahaya Pak. Kira-kira airnya kecampur karat. Kalau air kecampur karat, kita nanti air karat. Bener apa enggak? Iya. Makanya kan yang tanda-tanda stainless itu kan dia nggak berkarat Pak. Stainless itu ya. Tapi dengan satu syarat Pak. Satu syarat cuma satu, airnya harus bersih di dalam. Iya. Kalau airnya itu ada kadar garam, Sama aja. kecuali dia stainless steel yang benar-benar khusus dari garam masih aman. Pelindungnya itu tidak boleh. Makanya waktu saya lihat Pak yang tandon yang stainless steel Pak, waktu bersikat tidak boleh disikat, boleh bersikat. Oh gitu ya. Itu hanya disiram air panas Pak. Tidak boleh disikat. Gini Pak. Itu kalau Bapak sikat, yang terjadi lapisannya Pak tergores. Iya betul. Nah, pas tergores, naik garam, blek langsung. Iya. Paste. Selesai. Kalau di motor biasanya kan catnya. Kalau catnya terkelupas, udah korosi. Nah, udah karet motor Pak, cupek tengah jalan. Oke, sampai ketemu lagi ya Pak ya. Mohon maaf loh ini kalau agak materinya agak sedikit membingungkan. Tapi nanti saya kirim videonya ke Bapak. Iya. Tapi kemarin tuh lumayan membantu ya Pak. Iya. Misalnya kan Bapak masih mengingat kembali. Oh iya sih. Paling kan apa nyantol gitu. Ya kan karena itu ya Pak ya.